Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kasus Rohingya Genocide. Di sini ada Nisrina Naswa Zulfa, Berliana Nurhaliza, dan saya sendiri Indah Cairani. Pembahasan kami ini terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah kasus posisi, yaitu latar belakang dan penjelasan mengenai pokok-pokok kasus genosida Rohingya. Yang kedua adalah subjek hukum, yaitu pelaku dan korban. Yang ketiga adalah sumber hukum, yaitu aturan hukum yang dilanggar. Dan yang terakhir adalah upaya atau proses hukum yang terdiri dari pokok penjelasan mengenai proses peradilan terkait kasus genosida Rohingya. Langsung saja kita masuk ke subbab pertama, yaitu kasus posisi. Pengertiannya akan dijelaskan oleh Saudari Berli. Oke, di sini ada pengertiannya. Jadi, etnis Rohingya itu adalah suatu kelompok etnis yang berasal dari Bangladesh, namun telah bermukim di negara bagian Rakhine di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Selanjutnya adalah latar belakang terjadinya kejahatan genosida Rohingya, yaitu etnis Muslim Rohingya yang merupakan imigran gelap dan belum mendapat status kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar ini menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali, sehingga tidak dapat diakui sebagai salah satu etnis Myanmar. Oleh karena ini, sehingga pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap etnis Muslim Rohingya tersebut. Lalu yang ketiga ada faktor agama. Faktor agama ini adalah berupa yang pertama adanya etnis Rohingya sebagai minoritas, di mana pembunuhan Muslim Rohingya oleh penduduk Myanmar sebagai penganut Buddha pada tahun 1938. Hal ini terjadi berupa tindakan awal, di mana tindakan ini berupa diskriminasi yang terjadi pada tahun 1938 yang menyebabkan sebanyak 30.000 Muslim Rohingya telah dibunuh, tepatnya pada tanggal 26 Juli 1938. Lalu, semakin memuncaknya kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Burma Citizenship Law pada tahun 1982 yang dimana bersifat diskriminasi kepada etnis Rohingya. Hal ini bukan hanya menyebabkan pada diskriminasi biasa, tetapi juga menyebabkan anak-anak etnis Rohingya tidak mendapatkan hak pelajaran mereka dan mengakibatkan anak-anak tersebut tidak menyambung pelajarannya serta mendapat berbagai tekanan seperti tekanan ekonomi, penangkapan, penyiksaan, dan juga diskriminasi lainnya. Perbuatan-perbuatan ini terus berulang dari tahun 1938 menjadi lalu terulang kembali pada tahun 1942, 1968, 1992, dan memuncak pada tahun 2012. Lalu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya bukan hanya kegiatan genosida yang dianggap remeh, tetapi banyak sekali kejahatan yang mereka lakukan. Yang pertama ada pemerkosaan, pembunuhan, penindasan terhadap anak-anak, perampasan rumah, perampasan tanah, pemusnahan dan juga dilarang untuk memperbaiki masjid, penggantian masjid dengan pagoda Buddha, pergerakan dan perkawinan mereka yang dibatasi, yaitu etnis Rohingya, penangkapan dan penyiksaan tanpa bicara, serta pemaksaan keluar dari agama Islam untuk menganut agama Buddha. Berikut ini adalah contoh-contoh di mana yang kejahatan dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya. Pertama, adanya masyarakat Rohingya yang dikumpulkan. Lalu yang kedua, ada masyarakat Rohingya yang berkumpul untuk demo kepada militer Myanmar atas ketidakadilan yang mereka terima, dan juga potret anak-anak kecil yang dimana mereka mengalami kekerasan dan kelaparan akibat kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Muslim Rohingya.
Selanjutnya di sini ada subjek hukum. Nah, pelakunya sendiri itu adalah pemerintahan negara Myanmar. Dan korbannya merupakan etnis Muslim Rohingya. Lalu pada subbab ketiga ini menjelaskan tentang sumber hukum, di mana sumber hukum ini dimaksudkan adalah berupa aturan apa saja yang dilanggar oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya. Tentunya yang pertama adalah pada ketetapan pasal 6 Statuta Roma 1998, di mana pada ketentuan ini menjelaskan tentang bagaimana sih kejahatan tersebut itu bisa disebut dengan kejahatan internasional genosida, dan tentunya jika kejahatan tersebut ditentukan harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan pasal 6 Statuta Roma 1998, di mana dijelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan agama. Seperti yang pertama, membunuh suatu kelompok. Yang kedua, menyebabkan luka parah atau merusak mental suatu kelompok. Yang ketiga, dengan sengaja mengancam jiwa suatu kelompok yang menyebabkan luka fisik baik sebagian maupun keseluruhan. Yang keempat, melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok. Dan yang kelima, memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lain. Maka menurut kami dari kelompok 10 setelah mengkaji ini, bahwa kami dapat menyatakan sebenarnya dan juga oleh ketentuan yang telah diumumkan dalam ICC bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya merupakan kegiatan genosida, kejahatan genosida. Jika kita melihat pada ketentuan pasal 6 Statuta Roma dengan adanya bukti-bukti apa saja kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan kepada etnis Rohingya yang sangat-sangat tidak masuk akal dan sangat brutal. Yang kedua ada Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966, pasal 6 ayat 1. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966 ini menyatakan bahwa setiap manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang. Myanmar melakukan praktik-praktik yang melanggar konvensi di atas, yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya yang dilindungi. Yang ketiga, Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman terhadap Kejahatan Pemusnahan Suatu Bangsa dengan Sengaja tahun 1948. Pemusnahan suatu bangsa ini merupakan suatu kejahatan menurut hukum internasional. Nah, selanjutnya itu ada Deklarasi tentang Perlindungan dari Penyiksaan tahun 1975, di mana pasal 1 ayat 2, Deklarasi tentang Perlindungan dari Penyiksaan tahun 1975 menyatakan bahwa penyiksaan merupakan suatu bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau penghinaan atau penghukuman yang menyakitkan hati dan secara sengaja. Nah, yang kelima ada Deklarasi Hak Asasi Anak tahun 1959, di mana dalam mukadimah Deklarasi Hak Asasi Anak menyatakan bahwa PBB dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia atau HAM telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya, kebangsaan, atau asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Lalu yang keempat, adanya subbab yang keempat itu adalah upaya atau proses hukum, di mana yang dimaksud di sini adalah pokok penjelasan mengenai proses peradilan terkait kasus tersebut. Pokok penyelesaiannya pada dasarnya sampai detik ini pemerintah Myanmar belum melakukan tanggung jawab dari apa yang pihak mereka lakukan terhadap etnis Rohingya. Namun sebenarnya telah ada saran-saran yang diajukan oleh PBB untuk etnis Rohingya, di mana saran-saran tersebut yang pertama adalah upaya penyelesaian sengketa.
Upaya penyelesaian sengketa di sini didasari pada ketetapan pasal 33 Piagam PBB, di mana dinyatakan secara singkat bahwa untuk mengutamakan cara diplomasi terlebih dahulu. Namun apabila tidak menemukan titik terang dalam permasalahan ini, maka baru beralih dengan menggunakan cara hukum, yakni berupa pengadilan. Namun sampai detik ini pun tidak ada upaya dari pemerintahan negara Myanmar. Lalu yang kedua, adanya mekanisme peradilan pidana internasional di International Criminal Court atau ICC yang secara umum dinyatakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan juga tindakan-tindakan militer atau pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya dapat diklasifikasikan dan dikategorikan sebagai tindakan genosida. Nah, maka dari itu, jika memungkinkan dengan proses yang dilakukan oleh ICC, maka sanksi atau hukuman yang akan didapat adalah yang pertama, pengenaan prinsip tanggung jawab pidana individu berupa individual criminal responsibility sesuai dengan pasal 25 Statuta Roma. Lalu yang kedua, tanggung jawab komandan dan atasan atau commander and superior responsibility sesuai dalam pasal 27 Statuta Roma. Kedua hal tersebut adalah hukuman bagi militer dari negara Myanmar. Lalu yang ketiga, adanya hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi yang berkesesuaian dengan pasal 75 Statuta Roma, serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup sesuai dalam pasal 77 Statuta Roma. Untuk pengertian dari yang ketiga ini adalah berlaku untuk pelaku dari kejahatan terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Dan juga ini adalah sumber-sumber yang kita gunakan untuk mengkaji pada tugas perkuliahan mata kuliah Hukum Pidana Internasional kali ini. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.